Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya di sini mau mempresentasikan tentang penyakit yang kemarin saya ambil, yaitu tentang narkolepsi. Saya mulai. Narkolepsi adalah kondisi patologis yang ditandai dengan kantuk yang sangat berat pada siang hari. Dan ditandai juga dengan tidur REM yang abnormal. Narkolepsi ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama narkolepsi tipe 1. Narkolepsi tipe 1 ini adalah narkolepsi dengan katapleksi. Kemudian narkolepsi yang bentuk yang kedua adalah narkolepsi tipe 2, yaitu narkolepsi tanpa katapleksi. Katapleksi sendiri adalah kelemahan otot yang terjadi secara tiba-tiba dan penuh kesadaran. Biasanya terjadi sekitar beberapa detik hingga beberapa menit. Biasanya dipicu oleh tertawa, kagum, rasa malu, kejutan, atau ekspresi bahagia lainnya. Kemudian kita masuk pada etiologi. Narkolepsi tipe 1 ini disebabkan oleh hilangnya neuron oreksigenik. Jadi neuron oreksigenik ini hilang dalam narkolepsi tipe 1. Kemudian narkolepsi tipe 2 ini secara generalnya ini sebenarnya belum diketahui, cuman dihipotesiskan narkolepsi tipe 2 ini karena kehilangan neuron oreksigenik, namun dia kehilangannya lebih rendah. Kemudian hipotesis yang kedua, dia karena kerusakan dari reseptor orexin. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme yang mungkin sampai saat ini masih belum dipelajari. Nah, kemudian sebelum masuk ke lebih luasnya, kita pahami dulu tentang orexin. Orexin adalah neuropeptida yang disintesis dan dilepaskan oleh neuron oreksigenik. Jadi orexin ini diproduksi oleh neuron oreksigenik. Sebenarnya orexin ini tidak hanya diproduksi oleh neuron oreksigenik, cuman terutama khususnya itu dia adalah diproduksi oleh neuron oreksigenik. Nah, neuron oreksigenik ini juga terletak terutama pada lateral hipotalamus, yaitu pada zona tuberal. Seperti yang saya bilang juga, neuron oreksigenik ini sebenarnya juga tidak hanya di lateral hipotalamus, dia juga terdapat pada area-area otak lain. Cuman dia lebih terutama atau paling banyak itu terdapat pada lateral hipotalamus. Nah, lateral hipotalamus juga dikenal dengan pusat lapar. Orexin ini memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama adalah meningkatkan nafsu makan. Nah, maka dari itu kenapa dia punya fungsi nafsu makan, makanya itu lateral hipotalamus ini sering dinamai dengan pusat lapar. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah wakefulness atau waktunya dalam terjaga. Jadi dia itu kebalikan dari bangun, kebalikan dari tidur. Jadi dia kebalikan dari tidur atau bangunlah. Kemudian orexin ini mempunyai fisiologis, yaitu bekerja pada reticular activating system, yaitu yang terdapat pada medula oblongata. Nah, ketika orexin bekerja pada reticular activating system atau disingkat lebih jelas, dia itu meningkatkan pelepasan dopamin, serotonin, dan norepinefrin, di mana ketiga ini adalah hormon yang membuat tubuh kita ini menjadi bangun, tubuh kita itu menjadi tidak tidur. Itu adalah dopamin, serotonin, dan juga norepinefrin. Kemudian pelepasan dopamin, serotonin, dan norepinefrin ini yang dilepaskan oleh RAS akan menuju kepada korteks cerebral yang menyebabkan terjaga tadi. Adapun juga neuropeptida lain yaitu histamin juga dilepaskan. Namun dia bukan untuk membuat terjaga, tapi dia menghambat REM atau menghambat tidur, menghambat fase tidur REM. Sehingga secara tidak langsung dia juga menyebabkan terjaga juga. Di sisi lain juga RAS ini mempunyai aktivitas untuk menghambat area preoptik ventrolateral. Area preoptik ventrolateral ini adalah area pada hipotalamus, di mana dia itu mempunyai fungsi dalam pusat tidur. Jadi tidur kita itu biasanya itu diintegrasi dalam area preoptik ventrolateral ini. Di sisi lain dia juga
menurunkan atau menghambat pelepasan GABA, di mana dia sebagai neurotransmitter yang berfungsi sebagai menonaktifkan, bukan berfungsi untuk membuat kita itu tidur. Sehingga dari kedua ini dia akan kedua ini ketika dihambat oleh ras, dia akan menghambat tidur atau secara tidak langsung juga akan meningkatkan aktivitas neuron dan hormon otak. Kurang lebih seperti ini. Pareksin dia akan meningkatkan ras itu dia akan meningkatkan norepinefrin, dopamin, dan juga serotonin. Yang akan dilepaskan kepada korteks akan menimbulkan terjaga atau menyebabkan bangun. Kemudian ras juga meningkatkan histamin, menurunkan aktivitas preoptik ventrolateral, dan juga menurunkan pelepasan GABA yang nantinya akan menghambat tidur. Nah, pada fase tidur REM, sebenarnya ketika kita mau tidur, ketika kita merasa ngantuk, yang sebenarnya terjadi adalah oreksin ini akan menurun. Artinya kadar oreksin dalam tubuh kita itu akan menurun. Sehingga kadar oreksin akan menurun ini akan juga menurunkan aktivitas dari ras. Sehingga norepinefrin, dopamin, serotonin akan turun, histamin akan turun, dan GABA akan meningkat, preoptik ventrolateral juga akan meningkat. Sehingga apa? Sehingga itu yang menyebabkan terjadinya fase tidur REM. Kemudian kita lanjut lagi kepada narkolepsi, patofisiologi narkolepsi. Nah, ketika neuron oreksigenik, yaitu neuron yang memproduksi serta melepaskan oreksin itu hilang, maka fisiologis dari terjaga dan tidur yang normal itu akan menjadi abnormal, sehingga menyebabkan kantuk yang sangat berat pada siang hari. Karena kan seharusnya pada siang hari itu kita akan terbangun, apalagi dalam kondisi dengan cahaya yang sangat terang, itu akan membuat kita itu membuat bangun atau terjaga. Cuman karena neuron oksigeniknya hilang, maka itu akan membuat kantuk yang sangat besar, yang sangat berat di siang hari. Adapun juga katapleksi, yaitu kelemahan otot yang terjadi secara tiba-tiba yang dipicu oleh tertawa, kagum, dan sebagainya, itu adalah karena aktivitas-aktivitas tersebut membutuhkan lonjakan dari dopamin. Dia juga membutuhkan lonjakan dari dopamin, dia juga membutuhkan lonjakan dari serotonin dan juga epinefrin. Namun lonjakan dopamin, serotonin, dan epinefrin ini tidak bisa diatasi karena neuron oreksigeniknya yang hilang. Itulah yang terjadi pada narkolepsi tipe 1, sehingga menyebabkan mengapa narkolepsi tipe 1 ini menyebabkan katapleksi. Kemudian lanjut kepada narkolepsi tipe 2. Narkolepsi tipe 2 ini sebenarnya tidak diketahui mengapa dia itu berbeda dengan narkolepsi tipe 1. Mengapa dia terjadi dengan tanpa katapleksi. Nah, dia terjadi karena mungkin karena kehilangan neuron oreksigenik ini lebih kecil. Artinya dia itu masih mempunyai neuron oreksigenik, cuma dia mempunyai kadar yang lebih banyak lah daripada yang sebelumnya, daripada yang narkolepsi tipe 1. Atau yang kedua, dia itu mempunyai gangguan pada reseptor, sehingga neuron oreksin itu banyak, cuma dia hanya sedikit yang bisa berikatan dengan reseptor-reseptor pada reseptor-reseptor yang bisa mengikat oleh oreksin. Nah, mengapa menjadi pertanyaan untuk kita, mengapa neuron oreksigenik ini bisa hilang? Mengapa neuron oreksigenik ini bisa rusak? Nah, ada beberapa statement bahwa 90% dari kasus narkolepsi itu ditemukan adanya gen human glucoside antigen atau disebut dengan HLA. HLA ini semacam MHC lah kalau dibilang, dia itu semacam MHC. Nah, sel-sel neuron oreksigenik ini mengekspresikan variasi gen HLA, di mana variasi ini dia itu bukan variasi yang normal, dia itu variasi yang bisa menyebabkan autoimun, sehingga meningkatkan risiko autoimun terjadi. Kemudian statement yang kedua, adanya lonjakan kasus narkolepsi pada pandemi virus influenza H1N1 atau juga sering disebut dengan flu babi yang terjadi waktu kalau nggak salah 2009. Nah, dari dua statement di atas itu menunjukkan bahwa virus flu babi ini menyebabkan variasi genetik HLA yang menyebabkan rentan terhadap autoimun. Ada beberapa hipotesis yang mengatakan bahwa protein dari flu babi ini mirip pada manusia, sehingga HLA yang dia itu mempunyai tingkatan seperti MHC akan menyajikan antigen dari virus babi ini.
Nah, karena protein itu mirip dengan protein manusia, akan menyebabkan akan rentan untuk HLA ini presentasikan protein-protein normal manusia dan akan menyebabkan yang nantinya akan menyebabkan autoimun. Namun penting untuk dicatat bahwa sebenarnya bukan hanya virus babi, namun hal-hal lain juga yang nantinya akan menyebabkan mutasi pada gen HLA, di mana HLA ini akan mengekspresikan variasi gen yang meningkatkan risiko autoimun terhadap neuron oreksigenik. Sebenarnya itu variasi gen HLA itu banyak dan ada beberapa variasi gen HLA yang menyebabkan autoimun. Nah, biasanya penyakit-penyakit yang biasanya itu terjadi pada variasi gen HLA yang abnormal itu seperti diabetes tipe 1, dia itu juga termasuk variasi gen HLA. Terus ada juga ini virus babi dan autoimun yang banyak untuk sklerosis juga bisa termasuk dan narkolepsi ini juga termasuk. Kemudian lanjut yang masih ada sedikit. Nah, kemudian lanjut ke yang terakhir. Yang terakhir adalah treatment atau pengobatan. Sebenarnya seperti yang penyakit-penyakit yang lain, penyakit-penyakit yang dibahas oleh teman-teman lain, sebenarnya ini juga tidak bisa disembuhkan secara langsung. Biasanya ini adalah dia itu kalau dalam pengobatan dia itu secara seumur hidup lah dia pengobatan. Cuman yang kata dari beberapa literatur yang paling efektif adalah dari perubahan perilaku, di mana pasien ini dia itu lebih disiplin lah dalam tidur. Dia disiplin dalam tidur untuk siang. Jadi siangnya itu dia tidur sekitar 15 menit sampai 20 menit dalam sehari. Kemudian dia juga tidur malam cukup, dia tidak begadang dan lain-lain. Dan itu efeknya sangat signifikan untuk menghilangkan narkolepsi ini. Kemudian yang kedua ada pengobatan dengan treatment dengan obat-obatan, dia dengan modafinil dan juga armodafinil. Nah, dia cara kerjanya adalah dengan menghambat reuptake atau reabsorpsi dopamin. Seperti yang kita tahu bahwasanya tadi orexin itu dia akan meningkatkan dopamin dari RAS. Nah, maksud dari reuptake atau reabsorpsi dopamin itu ketika dopamin itu meningkatkan itu dia lewat sinapsis. Nah, jadi ketika setelah dia meningkat kepada sinapsis, dopamin itu tidak kembali kepada neuron. Jadi dopamin itu akan terus berada pada sinapsis tersebut, sehingga akan terus-menerus menyebabkan terjaga. Kemudian dia juga meningkatkan pelepasan orexin pada LH dan pada nukleus tuberum mamillary. Nah, seperti saya jelaskan tadi, sebenarnya neuron oreksigenik ini sebenarnya juga tidak hanya pada lateral hipotalamus, dia juga ada pada zona-zona yang lain seperti nukleus tuberum mamillary. Nah, tugas dia adalah meningkatkan pelepasan orexin pada nukleus tuberum mamillary. Kemudian yang kedua adalah sodium oksibat. Sodium oksibat ini sebenarnya bukan obat untuk meningkatkan bangun, tapi justru dia itu meningkatkan supaya tidur dia nyenyak. Dia adalah agonis dari GABA, sehingga dia meningkatkan kualitas tidur. Ketika meningkatkan kualitas tidur pada malam hari itu juga akan dia juga akan baiklah waktu siangnya. Kemudian yang terakhir ada orexin replacement. Ini adalah pengobatan yang saat ini diberhentikan, cuman tapi juga sedang dalam perkembangan juga. Ini adalah penggantian orexin yang diberikan secara intravena, intranasal dan intraisternal, yaitu pada intravena, kemudian pada hidung dan langsung pada otak. Ataupun bahkan bisa juga orexin replacement ini dia dengan transplantasi sel induk dari neuron oreksigenik. Jadi ketika stem cell dari neuron oreksigenik itu dipindahkan, nah dia akan berdiferensiasi menjadi neuron oreksigenik, sehingga dia mempunyai lagi neuron oreksigenik tersebut. Cukup dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sih, kita udah ini. Negatif lah pasti dia merusak sih. Jadi Hah? Galeri boleh.
gambar. Enggak saya kasih, cuma saya kasih kata fleksi. Oh, bagus. Dia ngantuk berat. Enggak, ya dia tuh lemes banget terus kayak ngantuk gitu. Apalagi biasanya terjadi di saat dia memang waktu penting gitu. Rapat biasanya. Epilepsi. kalau ciri-cirinya dia epilepsi sama biasa. Jelas kalau ciri-cirinya ya pasti narkolepsi ini dia jelasnya kalau perbedaannya narkolepsi dengan orang biasa itu kalau ngantuk narkolepsi itu kayak apa namanya itu bisa masuk yang dia tidak bisa ngomong. Iya, cuman kan dia tuh kayak terus gitu. Terus setiap hari ngantuk terus pada siang hari. Gitu. Iya, cuman siang aja gitu. Terus siang. Ini malam. Ya. Ya kan malam memang punya tidur. Kan siang kan waktunya bangun. Sedangkan dia kan penyakitnya adalah memang penyakit untuk selalu tidur gitu. Nah, juga dijelaskan kalau narkolepsi ini meskipun dia tidurnya waktu malam itu sangat cukup, sudah misalnya udah lebih dari 8 jam, dia juga masih mengantuk. Nah, itu ceritanya juga. Berarti pemeriksaannya pemeriksaan orasi. Iya, orasi. Oh ini kan orasi itu kan salah satunya fungsi orasi yang tadi banyak disebutkan itu ada kan regulasi motif. Iya. Yang ini. Ras ini bagian dari medula oblongata. Dia di medula oblongata. Ini tuh bagian yang berapa ini? Yang antara spinal cord sama fungsinya. Pas ini aslinya fungsinya sangat luas, cuman karena ini materi saya dengan vaksin, makanya saya cuma kasih sambung dengan vaksin saja. Ya, dia memproduksi dopamin. Norepinefrin, dopamin, dan serotonin yang meningkatkan. Itu kalau fungsinya itu dalam korteks. Artinya dia itu kayak menginovasi dalam korteks itu. Jadi dopamin, serotonin, dan norepinefrin itu kayak dilepaskan itu ke korteks itu. Apa tadi kemudian Ras itu reticular activating system. Dia ada hubungannya dengan Iya, ada hubungannya. Iya, makanya dia terjadi katapleksi. Nah, kan sebelum saya pernah jelaskan di sini. Nah, di sini katapleksi dia kelemahan otot. Jadi tiba-tiba dia lemas, tiba-tiba jatuh. Gak ada kelelahan. Dia sadar, cuma kayak langsung lemas, gitu. langsung jatuh. Ini bukan ini waktu katapleksinya, tapi ngantuknya nggak begini. Ngantuknya yang ngantuk biasa. Kalau aktivitas neurotransmitternya menurun itu dia berhubungan dengan kesadaran. Bagaimana? Dia kan kayak kalau kan supaya menjaga dia tuh tetap. Iya. Dia makan tadi itu sudah digambar tadi. Iya. Nah itu ada hubungannya sama kesadaran dia. Kesadarannya. Ya, ngaruh juga ngantuknya. Saya paham. Berarti tadi apa defisiensi Fraksi ya, fraksi. jenis apa? Fraksi. Dia neuropeptida, dia protein. Ya, peptida yang dikeluarkan oleh neuron.
Hmm? Oh, namanya menghasilkan. Ini menghasilkan. Oh, namanya neuron oreksigenik. Ya, itu terutama. Cuman di area lain juga ada. Cuman dia kecil gitu. Ternyata ada oreksigenik neuron. Tadi yang ukrein sama dulu. Sama orang itu nama lain dari oreksin. Ngantuk dia punya Ngantuk. Itu mungkin kayak apa ya? Ngantuk saja. Sebenarnya sih kalau di itu yang paling iya, ya seharusnya sih begitu. Cuman saya belum badan juga. saya kan nafsu makan itu dia kompleks kan, nggak cuma neuron ini aja, maksudnya nggak cuma dia pengaruh satu, banyak sekali gitu. Itu cuma salah satu. Semua orang bisa kena. Iya, semua orang bisa kena. Bisa genetik. Bisa genetik, bisa enggak. Kalau maksudnya genetik itu maksudnya kalau apa sih genetik itu maksudnya turunan atau bagaimana? Iya, turunan. Kalau turunan bisa, tapi kalau nggak turunan juga bisa. Kalau nggak turunan dia bisa lewat tadi autoimun, gejala infeksi kasat yang satu, infeksi apa namanya virus babi, virus flu babi. Flu babi mana flu babi? Bisa nanti. HLA. HLA itu kayak apa namanya MHC lah. Dia itu apa namanya kalau disetarakan itu kayak MHC. MHC kan dia itu kayak diekspresikan dalam sel, ya kan? Kalau dalam materi sebelumnya pada anti dalam imun, MHC dia itu kan kayak mengekspresikan pada di membran sel, kemudian dia itu kayak mempresentasikan antibodi, mempresentasikan antigen. Nah, misalnya kalau dalam konteks normal, ketika ada sel terinfeksi oleh virus, nah virus tersebut kan pasti akan dimakan ya, difagositosis oleh sel tersebut. Nah, kemudian protein-protein tersebut akan dipresentasi oleh MHC. Ya, ya, ya nanti setelah dipresentasikan oleh MHC, nah dia akan dikenali oleh sel T helper. Nah, kemudian setelah itu dikomunikasikan menjadi kepada sel B sehingga akan memunculkan antibodi yang banyak yang akan nantinya itu membantu si makrofag untuk memakannya lebih banyak lagi kan seperti itu. Nah, dia seperti itu cara kerjanya. Nah, human leukosit antigen kalau normal dia itu akan mempresentasikan antigen-antigen dari patogen. Nah, cuman dalam konteks ini, dalam konteks usaha ini apa namanya gen dari human leukosit antigen ini mengalami mutasi sehingga bentuk dari human leukosit antigen itu agak lain gitu. Jadi dia itu kayak bentuknya itu kayak bisa bisa mengikat protein-protein normal manusia. Bukan ereksi. Ya protein-protein dari sel neuron oreksigenik itu. Sehingga ketika dapat itu sel T itu ketika dia mengikat dari human leukosit antigen ini, oh berarti neuron oreksigenik ini adalah patogen, di dalamnya ada virus gitu. Cerita begitu. Nah, padahal sebenarnya tidak ada, dia cuma ada mutasi pada gen HLA. Nah, menyebabkan neuron oreksigenik ini nanti akan dimakan, akan hilang. Nah, itu makanya mengapa neuron oreksigenik ini bisa hilang. Ya, sebagai sel yang sudah terinfeksi. Bukan oleh ya sel HLA. Dia itu biasanya
besarnya kalau itu epidemiologi. Di sini 14 per 100.000 orang. Ya, orang. Iya bisa dia bisa. Iya lewat darat. Iya. Tapi bisa juga lewat situ kayak sebenarnya dan itu juga sih kayak dari perilaku bisa didiagnosis. Iya. Iya. Ya, tidurnya lama ya? Tidurnya iya lama. Ya, pantas pokoknya kantuknya berat. Berat pas tidur lama. Iya kayaknya lama sih, kayaknya lama. Saya dia kan nggak ada itu, nggak ada hormon juga. Obatnya tadi ada tidak ada 3 macam cara perawatan. Yang obat-obatan kalau minta tanya obat-obatan ini sebenarnya ada modafinil dan ada satunya itu saudaranya. Cuman karena mekanismenya sama jadi saya kasih satu. Modafinil dan armodafinil. Jadi ya dia mekanisme cara kerjanya itu menghambat reuptake dopamin. Jadi dopamin yang sudah kan biasanya kalau dalam normal ketika neurotransmitter sudah di sinaps, sudah berikatan di sinapsnya, dia kan disaring lagi, sudah diserap lagi itu. Nah, dia ada itu kayak dia menghambat disaring lagi. Jadi dopamin itu selalu ada di sinaps itu. Jadi dia berikatan terus, berikatan terus, berikatan terus. Gitu. Dia tidak masuk ke dalam lagi. Ya, itu cara kerjanya. Kemudian secara tidak langsung juga meningkatkan pelepasan orexin pada lateral hipotalamus dan juga nucleus tuberomamillari. Ini juga pada hipotalamus juga nucleus tuberomamillari. Ada pun juga sodium oksibat ini supaya tidur waktu malamnya itu dia kayak apa namanya bukan lama kualitas tidurnya bagus karena dia kan di tidur REM jadi kayak tidurnya tuh nggak bagus masa tidur REM-nya yang panjang tapi NREM-nya sedikit. Pada fase tidur REM-nya itu yang banyak makanya tidur malamnya itu nggak stabil nggak bagus. Oh berarti dia biar siangnya tidur malamnya juga tidur. Iya. Iya. Ya, ini di dunia dan di Indonesia kayak gimana? Prevalensi epidemiolog gitu kan. Ini tuh lonjakan yang paling tinggi di 2009 waktu ada virus babi. Sekitar 20 dari 100.000 orang. Kalau dalam dunia ya, maksudnya dalam satu dunia. Jadi Indonesia
Belum ada penelitiannya kalau di Indonesia. Belum ada. Ya ada, cuman maksudnya belum diteliti berapa persen. Diteliti cuma satu dunia. Jadi dia ini dia bisa tidur meskipun dia tidak mau ya. Iya. Dia nggak mau tidur tapi tidur kayak gitu. Kayak itu kan kalau malam kan kayak kita willingly tidur gitu kan. Dia kayak karena psikologisnya kayak gitu ya dia tidur. Umur berapa biasanya? Jadi umur berapa biasanya? Nggak ada sih kak, patokan umur. Nggak ada. Iya, kenapa? Naik hasilnya nggak ada. Kalau kan Ya ini langka ya. Kalau di sini di Kemenkes. itu ya slow nih. Para private gitu. Dia lawan tidak. Di jalan koleksi. Gejalanya tuh ada itu. Gejalanya kantuk yang sangat berat pada kantuk yang sangat berat pada siang hari. Tidur yang abnormal. Halusinasi ada sih, ada halusinasi juga. Ya, maksudnya kita sih kalau gejalanya ada gejalanya itu paling 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 tampak ini sih, cuman beberapa juga ada kayak halusinasi, cuman tidak saya kasih di sini. Ini katapleksi ya. Iya, kenapa? Lemah otot yang terjadi secara tiba-tiba dengan kesadaran. Dia sadar tapi tidak bisa digerak ototnya. Benar tuh. Saya pernah lihat ini di Instagram cewek, pernah nggak lihat yang cewek yang ketawa terus tiba-tiba bukan pingsan ya. katapleksi selama 1 sampai 3 menit terus bangun lagi. Berarti dia narkolepsi ya. Iya. Dia tidak pingsan karena dia sadar, cuma ototnya aja. Ya, Berarti dia kayak apa itu seperti dia itu dia kayak sadar tuh dia nggak bisa bergerak. Ketinggian. itu sleep paralysis. Ya, itu kan dia sama. Itu bukan cara punya Itu kalau pembahasan sleep REM apa tadi pertanyaannya? Rapid eye movement. Di sini yang literatur yang saya baca sleep paralysis itu juga pre-REM. Sleep paralysis. Nah, di sini juga dijelaskan kalau gejala lain dari narkolepsi selain katapleksi ada sleep paralysis, halusinasi. Jadi kalau katapleksi itu dia hilang nih kendalinya terhadap otot yang ada di kedua wajah, leher dan